Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi ini kita mau memulai hari dengan hati yang dikuatkan oleh satu kebenaran luar biasa dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mungkin pagi ini kita bangun dengan perasaan cemas, pikiran yang penuh beban, atau hati yang gelisah karena hari ini terasa berat. Tapi firman Tuhan datang lembut mengingatkan kita, Tuhan adalah terangku. Dialah yang menyinari jalan kita, bahkan di tengah kegelapan hidup. Sahabat terkasih, ada masa di mana hidup terasa seperti malam tanpa bintang. Masalah datang bertubi-tubi. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, masa depan yang tidak pasti. Daud, penulis Mazmur ini, menulis ayat ini bukan saat ia sedang tenang, tetapi ketika ia dikejar-kejar musuh, ketika hidupnya benar-benar terancam. Namun justru di tengah kegelapan itulah ia berkata, Tuhan adalah terangku. Luar biasa bukan? Daud tidak menunggu keadaan membaik untuk mengakui kebaikan Tuhan. Ia memilih untuk percaya bahwa terang Tuhan lebih kuat daripada gelapnya situasi hidup. Ketika kita berkata, Tuhan adalah terangku, itu berarti kita mengakui bahwa kita tidak bisa menerangi hidup kita sendiri. Kita butuh cahaya dari Tuhan untuk melihat arah, untuk tetap kuat, dan untuk terus berjalan. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat berjalan di jalan gelap tanpa lampu? Langkah terasa ragu. Kita menebak-nebak, takut tersandung. Begitulah hidup tanpa terang Tuhan. Kita mudah takut, mudah tersesat, dan mudah kehilangan damai. Namun Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Artinya, selama kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan kehilangan arah, meski jalan di depan belum jelas. Tuhan tidak selalu menunjukkan seluruh peta hidup kita, tapi ia cukupkan terang untuk satu langkah ke depan. Kadang kita ingin Tuhan kasih jawaban langsung untuk semua hal, tapi ia justru mengajarkan kita untuk percaya langkah demi langkah. Seperti lilin kecil di malam hari, terang Tuhan cukup untuk hari ini. Sahabat terkasih, Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Itu bukan sekadar teori rohani, tapi pengalaman pribadi. Ia tahu hanya Tuhan yang bisa menolongnya dari semua ancaman. Itulah sebabnya ia melanjutkan, kepada siapakah aku harus takut? Ketika Tuhan adalah keselamatan kita, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Karena keselamatan sejati berarti hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Takut itu manusiawi, tapi iman berkata, aku tidak takut lagi, sebab Tuhan bersamaku. Kita bisa kehilangan banyak hal, posisi, uang, bahkan teman. Tapi satu hal yang tidak akan pernah kita kehilangan adalah hadirat Tuhan. Dan di sanalah keberanian sejati lahir. Sahabat terkasih, Daud mengatakan Tuhan adalah benteng hidupku. Bayangkan tembok benteng yang kokoh di tengah serangan musuh. Daud sedang berkata, selama aku di dalam Tuhan, aku aman. Perlindungan Tuhan bukan berarti hidup tanpa badai, tapi berarti badai tidak bisa menjatuhkan kita. Banyak orang hari ini mencari rasa aman di luar Tuhan, pada karier, relasi, atau harta. Namun, hanya Tuhan yang bisa memberi rasa aman sejati.
yang tidak terguncang meski dunia berubah. Ketika hati mulai gentar, katakan dalam doa kita, Tuhan, Engkaulah benteng hidupku. Aku aman di dalam-Mu. Itu bukan sekedar kalimat iman, tapi sebuah deklarasi kuasa. Setiap kali kita mengakuinya, damai Tuhan mulai menguasai pikiran kita. Sahabat terkasih, ada satu hal yang luar biasa dari terang Tuhan, yaitu terang itu tidak pernah padam. Bahkan di tengah badai, cahaya kasih-Nya tetap bersinar. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa gelap, tapi Ia menjanjikan bahwa gelap tak akan pernah menang atas terang. Setiap pagi adalah bukti kecil bahwa terang selalu datang kembali. Mazmur 30 ayat 6 berkata, menangis boleh semalam suntuk, tapi sorak-sorai datang pada waktu pagi. Jadi, jika saat ini kita sedang dalam masa sulit, percayalah, fajar Tuhan akan tiba. Terangnya akan menyapa hidup kita lagi, dan kita akan melihat betapa setianya Tuhan, betapa besar kasih-Nya, dan betapa kuat tangan-Nya menopang kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang haus akan terang-Mu. Di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian, kami mengakui Engkaulah terang dan keselamatan kami. Ajar kami untuk tidak takut, untuk percaya langkah demi langkah, dan untuk tetap teguh di dalam benteng kasih-Mu. Terangi hari kami dengan damai yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.